Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya Vanita Firdianti. Dan di sini kita telah memasuki bab yang ke-6, yaitu menghubungkan antar VLAN. Di sini terdapat beberapa materi. Nah, langsung saja kita akan bahas pada materi yang pertama, yaitu konfigurasi inter VLAN routing. Oke teman-teman, pada materi kali ini kita akan belajar inter VLAN. Untuk topologinya masih sama seperti sebelumnya, namun di sini kita akan menambahkan satu router yang terhubung dengan switch 1. Nah, di sini kita sambungkan menggunakan kabel automatically. Nah, di sini saya sudah menyiapkan catatan yang nantinya kita akan mengkonfigurasikan IP pada VLAN 1, 10, dan juga VLAN 20. Nah, oke, langsung saja kita buka terminal routernya. Lalu di sini kita bisa masuk ke global mode. Dan di sini kita masuk ke interface yang mengarah ke switch, yaitu FA0/0. Kemudian kita bisa tambahkan IP untuk VLAN 1, karena IP network VLAN itu 192.168.1.0, maka IP-nya kita bisa gunakan 192.168.1.1. Dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Kemudian kita bisa aktifkan interface-nya dengan command no shutdown. Lalu kita bisa cek dengan do show IP interface brief. Oke, di sini IP-nya sudah ada ya teman-teman. Selanjutnya kita buat subinterface, yaitu untuk mengkonfigurasi VLAN 10 dan VLAN 20. Untuk subinterface-nya misalkan 10, kita ketikkan interface FA0/0.10. Jika sudah bisa masuk ke subinterface, kita jalankan encapsulation dot 1Q (10). Kemudian kita tambahkan IP-nya yaitu 192.168.10.1 dan subnet masknya 255.255.255.0. Kemudian no shutdown. Kita lihat dengan command do show IP interface brief. Oke, jadi IP-nya di sini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita buat untuk subinterface 20 dengan IP 20.1. Kalian bisa perhatikan saja karena di sini caranya sama. Nah, oke teman-teman, di sini IP-nya sudah ada. Selanjutnya kita konfigurasikan gateway pada tiap PC sesuai dengan VLAN-nya. Misalkan pada PC 1, karena ia VLAN 10,
maka gateway-nya adalah 192.168.10.1. Akan tetapi, karena PC1 IP-nya 10.1, maka nantinya akan kita ubah menjadi 10.20. Begitupun pada VLAN 20, gateway-nya adalah 20.1. Nantinya PC4 yang IP-nya 20.1 kita ubah menjadi 20.20. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Bila sudah, kita akan mengkonfigurasikan trunk pada interface switch yang mengarah ke router, yaitu FA0/8. Kita buka switch 1, lalu masuk ke interface FA0/8. Kemudian ketikkan switch port mode trunk. Oke teman-teman, jadi di sini kita bisa kirimkan paket dari PC1 ke PC4. Nah, di sini violet ya teman-teman. Di sini kita bisa ulangi lagi. Oke, di sini sudah successful. Artinya kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server pada router. Konfigurasi DHCP server, nantinya PC-PC ini akan mendapatkan IP secara otomatis tanpa kita mengetikkan IP-nya secara manual. Langsung saja kita buka pada routernya. Di sini kita masuk ke Google Node. Kemudian kita ketikkan IP DHCP full VLAN 10. Untuk VLAN 10 kita gunakan full network. Di sini kita ketikkan network 192.168.10.0 dan jangan lupa masukkan subnet masknya. Setelah itu kita konfigurasikan gateway-nya dengan perintah default strip router 192.168.10.1. Berikutnya kita tambahkan DNS server agar bisa terhubung dengan internet. DNS-nya kita gunakan IP dari Google, yaitu 888. Kita ketikkan DNS server 8.8.8.8. Kemudian exit. Selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada VLAN 20 dan VLAN 1. Jadi kalian bisa perhatikan ya teman-teman.
Yang pada bagian IP configuration, kita ganti menjadi DHCP. Kita tunggu request IP address. Nah, di sini sudah muncul IP-nya ya, teman-teman. Maka kita sudah berhasil mengkonfigurasi DHCP server. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Perlu kalian ketahui, untuk switch multi-layer yang merupakan switch layer 3, sedangkan switch 3 ini merupakan switch layer 2. Bagaimana cara kita mengetahuinya? Jadi untuk switch biasa, itu kita menggunakan type 2960. Sedangkan untuk multi-layer kita menggunakan 3560. Nah, angka 3 ini mendefinisikan ia berada di layer 3. Begitupun untuk switch 2960, angka 2-nya mendefinisikan ia berada di layer 2. Untuk perbedaan, pada layer 2 ia hanya bisa menghubungkan dengan network yang sama. Misalkan pada PC 1 dan PC 4, karena keduanya berbeda network, jadi switch tidak bisa membantu komunikasi, maka switch membutuhkan bantuan router agar bisa saling terhubung. Sedangkan untuk layer 3, ia bisa menghubungkan PC 1 dan PC 4 tanpa router. Artinya, ia bisa menghubungkan dua perangkat yang berbeda network tanpa menggunakan router. Oke teman-teman, sekarang kita ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Teman-teman, di sini saya sudah menambahkan dua PC yang disambung dengan MLS. Dan juga catatan untuk konfigurasinya. Yang pertama, kita akan konfigurasikan IP-nya dulu. Untuk PC 19, IP-nya yaitu 192.168.10.55. Dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Dan untuk PC 20, itu IP-nya adalah 192.168.20.55 dan subnet masknya itu sama. Selanjutnya kita buat VLAN-nya. Kita klik switch MLS-nya, lalu masuk ke global mode. Kita buat VLAN 10 terlebih dahulu dengan nama programming. Selanjutnya, VLAN 20 dengan nama marketing. Jika sudah, kita masuk ke interface FA0/2. Karena dari switch ke PC, interface yang terhubung itu FA0/2. Lalu kita ketikkan perintah switch port mode access. Kemudian switch port access VLAN 10. Selanjutnya, untuk interface yang mengarah ke PC 20 itu interface FA0/3. Jadi kita masuk ke interface FA0/3. Nah, di sini kita ketikkan switch port access VLAN 20. Dan jika sudah, kita bisa cek dengan do show VLAN brief.
Maka di sini sudah masuk ya. 5. Konfigurasi IP address dan pengujian SVI. Kemudian kita akan memasukkan IP ke VLAN 10 dan VLAN 20. Kita masuk ke VLAN 10 terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa ketikkan IP address 192.168.10.1 dan subnet masknya yaitu 255.255.255.0. Selanjutnya kita enter. Jika sudah, kita masukkan juga untuk VLAN 20 dan VLAN satunya. Kalian bisa perhatikan ya. Ini jangan lupa kita ketikkan shutdown. Jika sudah, kita bisa cek menggunakan usual IP interface brief. Spasi. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita tambahkan gateway pada masing-masing PC sesuai dengan VLAN-nya. Kita akan konfigurasikan pada PC yang terhubung dengan MLS dan juga PC pada ruangan 3. Untuk VLAN 10 kita masukkan 10.1 dan VLAN 20 20.1. Selanjutnya di PC 14 kalian bisa ketikkan 192.168.10.1. Kita isi pada PC 15. Nah, PC 15 sudah ya teman-teman. Nah, kalau di PC 16 itu 192.168.20.1. Lalu pada PC 17. Nah, jika sudah, kita bisa buka MLS-nya. Kemudian kita bisa cek IP load. Dari sini, jika teman-teman muncul output ICMP redirect switch is empty, itu masih berada di layer 2. Maka kita akan buat agar switch MLS di layer 3. Nah, jika teman-teman belum seperti ini tampilannya, teman-teman bisa ketikkan perintah IP routing. Nah, jika sudah, kalian bisa cek dengan to show IP router. Nanti itu tampilannya akan seperti ini. Karena saya sudah tampilan seperti ini, maka saya tidak akan enter. Nah, itu artinya switch MLS sudah berada di layer 3. Kemudian kita bisa kirimkan paket antar PC-nya. Nah, maka di sini itu sudah successful. Oke teman-teman, kita ke materi yang ke-6 yaitu DHCP server pada MLS. Nah, sekarang kita coba untuk konfigurasi DHCP server pada MLS. Untuk konfigurasinya tidak jauh berbeda dengan sebelumnya. Kita buka switch MLS-nya. Lalu teman-teman bisa ketikkan IP DHCP port VLAN 10. Nah, kemudian masukkan network 10.0 dan subnet masknya yaitu 255.0. Lalu di sini kalian bisa masukkan default route yaitu
10.1. Nah, maaf teman-teman, di sini ada salah penulisan. Kemudian masukkan DNS server 888. Dan jika sudah, kita lakukan hal yang sama untuk VLAN 20 dan juga VLAN 1. Perhatikan ya. Nah, jika sudah selesai, kita cek pada PC 19 dan pilih DHCP. Dan di sini jika kita klik DHCP, maka di sini kita akan mendapatkan IP secara otomatis. Oke teman-teman, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu soal VLAN. Oke, di sini kita akan coba untuk membahas soal VLAN. Di sini saya sudah membuat topologi baru yang akan saya kelompokkan. Untuk PC pada bagian merah, kita akan menggunakan VLAN 10. Lalu untuk bagian kuning, kita akan menggunakan VLAN 20. Untuk bagian hijau, kita menggunakan VLAN 30. Lalu untuk biru, kita menggunakan VLAN 40. Dan yang terakhir untuk ungu, kita menggunakan VLAN 50. Dan di sini saya sudah menyiapkan note untuk IP-nya. 8. Bahas soal inter-VLAN routing. Oke, langsung saja kita konfigurasikan. Pertama, kita buat sub-interface-nya terlebih dahulu dari PC yang mengarah ke switch, yaitu FA0/0. Kemudian, ketikkan no shutdown. Selanjutnya, kita buat sub-interface 10, interface FA0/0.10. Kemudian, kita konfigurasikan encapsulation L2Q 10. Lalu, masukkan IP address, yaitu 10.10.10.1, dan juga subnet mask-nya. Nah, jika sudah, kita buat juga untuk VLAN 20, 30, 40, dan 50. Kalian di sini bisa perhatikan ya, teman-teman. Jika sudah, teman-teman bisa cek dengan ketikan do show IP interface brief. Nah, perhatikan di sini sudah masuk dan statusnya itu up. Selanjutnya kita konfigurasikan IP DHCP-nya. Kita buat untuk VLAN 10 terlebih dahulu. IP DHCP pool VLAN 10. Kemudian masukkan network 10.10.10.0 dan subnet mask-nya. Lalu kita masukkan default gateway.
Dan kita masukkan DNS server 88-nya. Dan juga kita lakukan hal yang sama pada VLAN yang lain. Selanjutnya kita masuk ke materi yang ke-9, yaitu bahas soal VLAN dan trunking. Selanjutnya, di sini kita akan membuat VLAN pada switch-nya. Kita buat dari switch 1 terlebih dahulu. Lalu ketikkan VLAN 10. Di sini untuk VLAN-nya tidak saya berikan nama. Jika sudah, kita buat juga untuk VLAN lainnya. Kemudian kita cek dengan to show VLAN brief. Oke, di sini sudah masuk ya teman-teman. Selanjutnya kita buat juga pada switch 2 dan juga switch 3. Di sini kalian bisa perhatikan ya teman-teman. Selanjutnya kita masukkan interface ke VLAN-nya. Di sini pada switch 1, kita ketikkan interface rank FA0/2 sampai 3. Lalu switch port akses VLAN 10. Kemudian kita masukkan juga untuk VLAN 20. Interface rank FA0/4 sampai 5. Lalu switch port akses VLAN 20. Kemudian masukkan juga untuk VLAN 30-nya. Kita ketikkan interface rank FA0/6 sampai 7. Kemudian switch port akses VLAN 30. Jika sudah, kalian bisa lakukan hal yang sama untuk VLAN di setiap switch-nya. Untuk switch 2 dan switch 3 akan saya percepat.
Jika sudah selesai, kita bisa konfigurasikan terangnya. Pada switch 1, interface yang mengarah ke switch 2 itu FA0/1. Jadi kita bisa masuk ke interface-nya. Kemudian switch port mode terang. Lalu kita cek dengan to show interface terang. Oke, di sini sudah terang. Selanjutnya pada switch 2, di sini kita akan mengkonfigurasikan 3 terang, yaitu yang mengarah ke router, switch 1, dan switch 3. Kalian bisa ketikkan int interface rank FA0/1-3, lalu switch port access, lalu switch port access mode terang, dan kalian bisa cek dengan to show interface terang. Maka di sini FA01-3 itu sudah terang. Kemudian pada switch 3, kita masuk ke interface FA0/1, dan kalian bisa ketikkan switch port mode terang. Nah, di sini semuanya sudah terang ya teman-teman. Oke, kita ke materi yang ke-10, yaitu bahas soal pengujian ping dan DHCP. Sekarang kita akan menguji ping dan DHCP. Misalkan pada PC 1, kita masuk ke ipconfig, lalu ke scope. Nah, di sini jika kita ubah, di sini kita ubah menjadi DHCP. Nah, di sini tunggu terlebih dahulu. Nah, bisa kalian lihat di sini sudah muncul IP secara otomatis. Artinya kita sudah berhasil ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.